Shalom, puji Tuhan. Saya sampaikan selamat sore, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kasih Tuhan selalu yang di atas kehidupan kita. Mari kita awali pada sore hari ini. Saya jemput saudara yang berdiri. Yesus
Dalam ibadah PK yang
kasih Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, membuat kami semakin mengerti, membuat kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir pada sore hari ini, Kau melawat setiap kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau itu kami serahkan hamba-Hambamu yang saat ini Kau mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, juga LCD. Kami serahkan pembawa berita gereja, kami serahkan juga ke hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, dan Kau melengkapi kami dengan hikmat-Mu, nyatakan kuasa pengurapan lewat hamba-Hamba-Mu ini, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan lewat ibadah pada sore hari ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan doa Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah sore hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati tiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama, yang seperti kami lakukan. Bagaimana Kau memberkati kami, Kau memberkati mereka semuanya, akan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami sore hari ini, yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Shalom. Selamat Tuhan. Bersuka cita pada sore hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah kita senantiasa boleh memiliki hati yang rindu, yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Sebab biarlah kita bersyukur Tuhan masih mengasihi akan kehidupan kita. Hatimu ada Bapak.
kita perlukan dan kita butuhkan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau. Segala
Haleluya. Bapa surgawi, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kami untuk melayani Engkau, untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama daripada Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami perbuat saat ini benar-benar berkenan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, kuduskan, layakkan hati pikiran pendengaran kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi segala persiapannya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, karena setiap firman disampaikan adalah pribadi Allah Tuhan yang dicurahkan melalui lidah mulut hamba-Mu ini, supaya setiap firman disampaikan boleh diterima oleh seluruh sidang jemaat di tempat ini dan boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu. Dan bila ada kuasa kegelapan roh setan, roh iblis yang ingin mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus, kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Salam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya kerinduan untuk selalu umatnya bersekutu dengan Tuhan. Jadi kesempatan demi kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, itu adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga. Setelah kita menyelesaikan tentang penggembalaan, ya. Saya ulangi untuk ayat yang ke-25. Setelah itu kita masuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Lalu pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Pada ayat yang ke-25 itu berbicara masalah penggembalaan. Mereka kembali kepada gembala. Berarti ini bukan karena paksaan, tetapi sebuah kesadaran kalau mereka itu kembali kepada gembala. Jadi domba tidak lagi tersesat, tetapi kembali kepada gembala, kembali dalam penggembalaan oleh karena kesadarannya. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana domba yang digembalakan itu adalah domba yang berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dan yang kedua berguna bagi gembala yang menggembalakan. Itu hasil dari penggembalaan. Karena tudung tabernakel itu juga terbuat dari kulit domba ini, domba yang digembalakan untuk menjadi tudung tabernakel. Yang kedua dari atas, itu ada 4 tudung, sudah kita pelajari itu, yang menudungi tabernakel. Dan tabernakel itu ada 2 ruangan, ruangan suci dan ruangan maha suci.
Jadi anak Tuhan yang digembalakan itu adalah anak Tuhan yang berguna. Kalau dalam ruang suci itu ada 3 alat yang menunjukkan 3 bentuk ibadah yang harus kita lakukan. Itu bukan aturan gereja dan itu bukan aturan pendeta. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 yang tidak ada di sana ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam gereja mula-mula mereka sudah melakukan akan hal ini. Ternyata berbicara masalah tabernakel itu dalam perjanjian lama, itu digenapi dalam perjanjian baru oleh gereja mula-mula. Walaupun di tengah hambatan, di tengah tekanan, mereka tetap melakukan ketekunan dalam pengajaran. Kalau sekarang ini PK, tekun dalam pengajaran. Jadi harus kita lakukan, harus kita kerjakan dalam ketekunan. Tidak hanya sekali-kali, tapi dalam ketekunan ini harus continue, terus menerus. Ini umat Tuhan saat itu dalam tekanan, tetapi mereka berusaha bagaimana mereka tetap bisa bersekutu untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bersekutu. Tekun dalam persekutuan yang sekarang ini ibadah raya hari Minggu. Mereka bertekun. Dan yang terakhir, mereka bertekun di dalam doa. Kalau di tempat ini doa kita itu hari Senin yang kurang mendapatkan perhatian, karena mungkin dipikir kok kebanyakan ya kalau 1 minggu itu 3 kali ibadah. Ya. Tetapi itu adalah aturan firman Tuhan. Jadi kalau kita harus tekun di dalam 3 bentuk ibadah, bukan 3 kali, 3 bentuk ibadah yang berbeda, ibadah PA, ibadah raya maupun ibadah doa, itu adalah sesuai dengan tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi domba itu berguna di sana. Kalau dia itu menjadi penudung, itu artinya mereka menjadi orang yang mendukung dalam pelayanan ini. Domba yang digembalakan itu ada domba yang mendukung dalam ketiga pelayanan ini. Mereka berguna di sana, berguna di dalam PK, berguna dalam persekutuan, ibadah raya, berguna di dalam ibadah doa. Itu arti daripada tudung yang dibuat dari kulit domba yang digembalakan ini. Dan tidak hanya di ruangan suci, nanti sampai berguna dalam ruangan maha suci. Dia tetap ada di sana domba yang digembalakan. Jadi sampai nanti tidak hanya kita berguna dalam pelayanan ketika kita masih dalam dunia ini, tetapi sampai nanti berguna sampai dalam kekekalan kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan. Ya. Itu adalah domba yang digembalakan. Nah, setelah mereka berguna dalam pelayanan, berguna bagi kehidupan gembalanya. Kalau kita pelajari tadi, Petrus tadi, pasal yang ketiga berbicara masalah keluarga.
Jadi anak Tuhan yang digembalakan tidak hanya berguna bagi pelayanan, tidak hanya berguna untuk gembala yang menggembalakan, tetapi yang berguna bagi keluarganya. Itu sebabnya saya heran kalau ada anak Tuhan yang totalitas melayani pekerjaan Tuhan, tetapi rumah tangganya berantakan. Ada suami yang mengeluh, istri saya ini juga leader, istri saya juga ngajar sekolah minggu, istri saya juga tekun di dalam doa, tetapi keluarganya beradu. Tapi menjadi istri yang tidak taat kepada suaminya. Mereka setia ke gereja tetapi tidak tergembala, orang seperti ini. Kalau orang yang tergembala itu tidak hanya menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Ini berbicara masalah keluarga. Kalau kita baca perikopnya, hidup bersama suami istri. Nah, ini juga mengajar dalam kehidupan saya. Kalau saya juga mengajarkan supaya jemaat tergembala, saya tergembala hanya dalam kapasitas yang berkenaan dengan pelayanan gereja, tetapi di tengah-tengah keluarga tidak menjadi berkat. Ini belum tergembala. Ya. Orang yang tergembala menjadi berkat dalam pelayanan juga menjadi berkat dalam rumah tangga. Dalam rumah tangganya, apakah kita menjadi suami? Jadilah suami yang dapat menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Kalau kita menjadi istri, jadilah istri yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Hanya yang pertama ini yang Tuhan perhatikan adalah seorang istri. Ini ayat yang pertama tadi yang kita baca, yaitu istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, suami-suami yang tidak taat kepada firman, suami mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sebenarnya kelakuan ini ya lumayan agak keras ya. Dan lebih agak lembut perbuatan, tetapi Alkitab mengatakan kelakuan istrinya. Jadi istri itu tidak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak bicara, tetapi perlu menunjukkan aksinya, menunjukkan actionnya, menunjukkan perbuatannya. Kadang-kadang kalau orang itu banyak bicara malah tidak ada actionnya. Ya, jadi di sini yang pertama adalah istri. Ya, istri-istri hendaklah tunduk kepada suami. Ini juga menjadi pelajaran yang masih jomblo-jomblo ini. Ya, nanti kalau sudah masuk dalam rumah tangga, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Kalau sekarang masih jomblo, ya belajar tunduk kepada orang tuanya dulu. Karena karakter itu terbangun tidak dadakan. Karakter itu terbangun sejak dini. Ya. Jadi yang kasih sayur-sayur ini belajar taat kepada orang tuanya. Karena memiliki dasar ketaatan ini sampai nanti dibawa masuk dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kalau masih jomblo saja sudah tidak bisa taat kepada orang tuanya, ya sampai nanti. Karena karakter itu terbangun harus sejak dini.
tidak bisa spontanitas orang itu berubah. Ya. Jadi istri-istri ya, ini mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Ini bukan untuk merendahkan, enggak. Malah justru ini mendapat perhatian dari Tuhan. Ditulis dalam ayat yang pertama ini, karena Tuhan betul-betul memperhatikan istri-istri ini, supaya memiliki kehidupan yang standar dengan kehendak Tuhan, bukan standar kemauannya sendiri. Kan? Karena Tuhan itu mengasihi, maka Tuhan ingin menjadikan istri-istri orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah istri yang tunduk, istri yang taat kepada suami, walaupun lebih pintar. Mungkin kalau bekerja gajinya lebih gede, ya, pendidikannya lebih tinggi dari suaminya. Kalau di kantor boleh menjadi orang nomor 1, tetapi kalau di rumah tetap menjadi orang nomor 2 dan suami tetap menjadi kepala. Kalau orang itu dikembangkan, ngerti kedudukan. Saya ini harus di mana? Itu mengerti. Kalau orang itu dikembangkan, walaupun mungkin memiliki kelebihan dalam hidupnya, tetapi tetap ya, dia memiliki kerendahan hati. Memang taat, tunduk itu pasti susah. Apalagi kalau memiliki kelebihan. Nah, itu sebabnya milikilah karakter seperti gandum. Jadi orang itu semakin berisi, orang itu semakin tunduk. Ya. Jadi kalau istri semakin berisi kehidupan rohaninya, itu semakin taat, semakin tunduk, bukan manduk. Banyak suami-suami yang beras kakek karena ditanduki terus oleh istrinya. Itu di sana, kalau di sini beda. Ya kan? Kalau di sini istri-istri di sini istri-istri yang digembalakan memiliki karakter seperti ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan supaya menjadi istri yang taat kepada suaminya. Bila mana ada suami-suami yang enggak taat dengan firman Tuhan, mereka dimenangkan. Memang enggak mudah untuk taat, untuk tunduk kepada orang yang taat dengan firman Tuhan, itu pengorbanan. Ini harus memiliki kehidupan, berani mengosongkan diri. Pada orang nggak bisa disuruh tunduk kalau tidak mau mengosongkan diri. Ya sama seperti Kristus, walaupun dia Allah, tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, tetapi telah mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Walaupun setara, sama dengan Allah, tetapi tidak menganggap itu yang harus dipertahankan. Karena ketaatan kepada Bapaknya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Karena hanya lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, manusia yang berdosa ini diselamatkan, tidak ada jalan yang lain. Itu sebabnya Tuhan mengosongkan dirinya. Walaupun dia Allah, tidak menganggap kesetaraannya. Ini tidak mudah. Jadi anak-anak Tuhan secara khusus ini berbicara masalah istri, tidak akan pernah bisa tunduk kepada suaminya ketika tidak mau mengosongkan dirinya. Kalau mungkin gajinya lebih tinggi, tidak menganggap dia memiliki gaji yang lebih tinggi. Kalau dia di kantor jadi pimpinan, tidak menganggap dirinya
di kantor menjadi pimpinan, gak punya konsep ini, gak akan pernah bisa merendahkan diri. Tunduk itu waduh susah. Taat itu tidak mudah. Apalagi kalau memiliki kelebihan. Orang itu inginnya selalu ada di atas. Orang yang tunduk itu kan menempatkan diri ada di bawah. Bagaimana mungkin orang memiliki kemampuan, memiliki skill, mempunyai pengaruh, lalu disuruh merendahkan diri, dia harus tunduk. Doh, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya, tidak mungkin ini bisa terjadi. Jadi istri-istri yang digembalakan itu adalah istri yang mau tunduk kepada suami. Coba maksud tunduk itu, ya tunduk itu artinya taat, menurut perintah, bertanggung jawab, setia. Itu arti kata tunduk. Taat terhadap perintah. Ya tentu perintahnya positif katanya. Ya enggak mungkin kalau suami yang sudah mengenal Tuhan menyuruh istrinya ya, mungkin suruh mencuri miliknya tetangga kan ya tidak mungkin. Ya, harus taat nurut perintah. Perintahnya suami harus ditaat. Saya kagum. Ya, ada seorang suami ini yang bersaksi. Dia ketika menikah dia masih belum mengenal kepada Tuhan. Ya, kalau dulu masih bisa. Ya, walaupun berbeda keyakinan masih bisa disatukan dalam kehidupan nikah. Itu dulu, kalau sekarang tidak bisa. Setelah dia ambil keputusan masuk dalam menikah, waduh, ternyata suaminya itu sangat kasar sekali. Kalau makan tidak cocok dengan seleranya, tidak hanya mengatakan tidak enak, dibanting dirinya. Kalau dipukul, masalah dipukul itu hampir setiap hari. Bahkan juga sering untuk ingin diceraikan oleh suaminya. Tetapi bagaimana istri ini tetap taat kepada suaminya. Dan dia berdoa untuk suaminya selama 15 tahun dalam situasi seperti ini. 15 tahun dia bergumul menghadapi suami yang keras, menghadapi suami yang atos seperti ini. Dia tetap bertahan, walaupun bolak-balik dia akan diceraikan, dia tetap berpegang terhadap firman Tuhan. Dan sekali dipersatukan tidak boleh cerai. 15 tahun baru dia menuai hasil, suaminya jamaah Tuhan. Mereka menyerahkan segenap hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya istri-istri yang sekarang ini masih menghadapi suami-suami yang nakal. Tapi ada di sini tidak tahu. Kalau di sini tidak ada, nanti kalau di luar mungkin nakal. Bertahan, doakan terus. Jangan pernah berhenti sebelum mengalami perubahan. Yakinlah terhadap firman Tuhan, karena suami yang tidak taat terhadap firman Tuhan akan dimenangkan oleh perbuatan istrinya. Layani mereka dengan baik. Katakan sesuatu yang positif, walaupun sekarang masih menyakitkan. Bahwa ini memang membutuhkan perjuangan. Misalnya bisa memahami ini, apalagi istri itu tidak seperti bapak-bapak. Ya. Kalau istri wanita itu kan sangat lembut perasaannya. Yang dominan itu adalah perasaan.
Ya termasuk saya ini. Kadang-kadang kita ini cepat ceplos, tapi istri berbeda untuk menangkapnya. Kalau sudah terluka hatinya, tergores hatinya, itu sulit untuk menyembuhkan. Lebih baik kena palu itu cepat parasit. Tetapi kalau istri itu sudah terlukai, tergores hatinya, susah sembuhnya. Ya mungkin bisa keseharian tetap baik-baik saja, tetapi untuk melupakan peristiwa itu susah. Ya, tetapi kalau istri itu istri yang tergembala, istri yang takut akan Tuhan, akan tetap bisa menerima keberadaan suaminya dalam segala hal. Ya, ini harus menjadi landasan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan. Ya. Masalah apapun yang Anda hadapi, masalah apapun yang saya hadapi, ketika kita yakin bahwa pasangan itu disatukan oleh Allah, tidak ada istilah cerai. Ya kita memang harus bergumul untuk hal ini. Kita memiliki prinsip yang berbeda. Kita punya landasan yang gak sama dengan yang lain, gak cocok ganti, gak cocok bukan tambah pada kacang. Ya. Kalau dunia kan seperti itu. Kalau kita punya landasan firman Tuhan, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah tuntunan kita. Ini adalah pedoman hidup kita. Jadi jangan kita hanya sebatas menjadi orang Kristen tapi hidup di luar firman. Firman itu panduan hidup kita. Kita nggak bisa keluar dari firman ini. Seharusnya hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan, karena ini adalah pedoman kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Tidak hanya ditulis oleh Petrus, tetapi Rasul Paulus pun di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 yang kita baca ini, istri itu juga harus tunduk. Berarti ini sangat kuat sekali kalau diulang-ulang seperti ini, betapa sulitnya istri itu untuk menjalani kehidupan seperti ini. Itu sebabnya terus-menerus diingatkan supaya kebenaran ini nyata di dalam kehidupan seorang istri. Ya, Efesus pasal yang kelima. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Malah lebih jelas lagi. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, tidak hanya tunduk dalam satu hal, tetapi segala sesuatu. Ya karena ini untuk jemaat, karena ini untuk orang percaya, nggak mungkin ya suami itu akan menyuruh yang di luar kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan oleh seorang istri. Tetapi yang jelas di sini adalah istri harus tunduk, harus taat. Ya. Kalau tiap-tiap keluarga rumah tangga mempunyai ya tatanan yang berbeda-beda tentunya ya. Untuk kehidupan istrinya, ya mungkin ada keluarga, dua suami yang nggak senang kalau istrinya itu mogok. Contohnya seperti itu. Kan ada suami yang gak senang istrinya itu sering mogok gitu. Kalau bertetangga itu ya biasa.
ya, hanya membuang waktu. Kalau dulu wanita-wanita itu suka petan harus berasa nih tombol nih dulu. Ya, kalau sekarang itu ya sudah beda, zaman modern sudah ada istri petan, nggak ada kultur sekarang ini. Ya lebih baik untuk doa di rumah, kalau nggak ada yang dilakukan, nggak ada yang dikerjakan, berdoa untuk suaminya, berdoa untuk anaknya, berdoa untuk keluarganya, untuk pekerjaan Tuhan, itu jauh lebih berguna. Bukan berarti bermain ke tetangga nggak boleh. Ya harus. Kita itu makhluk sosial, kita nggak boleh menjadi anak Tuhan yang eksklusif, juga nggak boleh. Nah, juga harus bisa bertetangga dengan baik. Saya tidak punya anak kecil, tetapi di rumah itu selalu ada anak. Jadi Bapak kalau di rumah itu tidak sepi. Ya, yang penting kita bisa mengatur waktu itu dengan baik. Tetapi suami itu harus tetap dominan, ya, di tengah-tengah keluarganya, dan istri itu harus tunduk. Walaupun mungkin pendapatnya lebih hebat, ya, pendapatnya itu lebih jitu, tetapi harus diprioritaskan pendapat suami. Ya. Harus taat, harus tunduk. Ini saya berikan contoh istri yang tidak taat kepada suaminya. Esther pasal 1. Bukan Esther anak saya. Berbeda ini. Ini kan kitab Esther. Ya. Esther itu setelah Nehemia, ya. Ya, nanti lain kali diadakan lomba buka Alkitab itu. Ya. Sekarang ini kan jarang orang bawa Alkitab. Ya, Esther pasal 1 ayat yang 11, 12, 17 dan 18, ya. Ayat 11. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Ayat yang ke-12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ayat 12. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasveros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlalu-lalulah penghinaan dan kegusaran. Ini Ratu Wasti. Ratu Wasti itu adalah istri dari Raja Ahasveros yang dijelaskan dalam agama sangat elok paratnya. Ya, rupanya suaminya juga bangga ketika memiliki istri yang sangat elok rupanya. Ya. Ketika itu Raja Ahasveros mengadakan pesta, ya, yang diundang adalah pembesar-pembesar kerajaan itu, dan ingin menampilkan keelokan istrinya, ya, di tengah-tengah pesta, ya, di tengah-tengah suasana yang menyenangkan saat itu. Tetapi sayangnya, ya, istrinya Ratu Wasti ini tidak mau datang menghadap Raja Ahasveros. Raja sangat geram, raja sangat marah, karena titah raja itu ya harus ditaati. Ya. Sangat marah
tidak mau datang, ya karena dia merasa memiliki kemampuan, jika tidak mau ya ditampilkan di hadapan para pembesar kerajaan. Lalu dampaknya tadi yang diceritakan di tempat ini, ya. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan yang ada di negeri Babel, mempengaruhi yang lain menjadi istri-istri yang juga suka melawan kepada suaminya, yang gak taat kepada suaminya. Apalagi istri pemimpin, waduh, ini punya pengaruh yang sangat dahsyat, punya pengaruh yang luar biasa, ya. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini cepat untuk menyebar, cepat untuk menjalar. Kalau perbuatan baik itu susah untuk menjalar kepada yang lain, tetapi kalau perbuatan yang tidak baik itu begitu cepat yang menjalar. Begitu Ratu Wasti itu menolak, artinya nggak taat, nggak tunduk kepada suaminya, wanita-wanita perempuan yang di negeri itu pun diwakilkan juga menjadi istri-istri yang nggak taat kepada suami. Nggak tunduk. Nah, itu sebabnya Efesus pasal yang 5 tadi, istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi sejauh mana ketundukannya kepada Tuhan, itu harus juga diwujudkan ketundukannya kepada suaminya. Dengan kata lain, tidak mungkin istri itu tunduk kepada Tuhan kalau tidak tunduk kepada suaminya. Saya setia, saya aktif, nggak boleh saya tidak aktif. Tetapi itu kan bukan menjadi ukuran ketundukannya kepada Tuhan. Wujudkan Anda tunduk kepada suaminya seperti tadi kepada Tuhan. Jadi ketundukan kita kepada Tuhan itu harus diwujudkan. Tunduk juga kepada suaminya dalam segala keadaan. Ya mungkin bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, ini pengorbanan. Kan saya sudah katakan ketundukan itu memang harus pengorbanan. Kalau rasa benar terus sudah pernah bisa tunduk, pasti melawan. Mungkin dianggap pendapatnya itu waduh yang paling benar. Pendapatnya itu yang paling jitu. Pendapat suaminya itu apa? Ya. Tetapi itu sudah menodai kekudusan kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada ketaatan, tidak ada ketundukan. Ya, jangan sampai sifat dari Ratu Wasti ini menjalar ke Bukit Sion. Ya. Kita harus memiliki prinsip firman Tuhan di mana istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal, sama seperti ketundukannya kepada Tuhan. Ya. Itu adalah tunduk tadi, yaitu taat menurut perintah. Tunduk itu juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, lanjut. Melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ya. Dan harus ngerti. Harus ngerti kesukaan suaminya. Kalau saya pranikah, melihat tanya, udah berapa lama kenalan? 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ngerti nggak kesukaan pasangannya?
Sudah sekian lama tidak ngerti kesukaan. Apalagi kalau sudah menjadi suami istri, diikat menjadi suami istri itu istri harus tahu kesukaannya. Kalau saya tanya itu tidak hanya masalah makan, kesukaan warna itu bisa jadi ribut nanti. Misalkan kalau ya istri kepingin memberikan surprise kepada suaminya, memberikan sesuatu, tapi gak cocok dengan kesukaannya, itu bukan tambah menyenangkan, tambah ribut. Harus kenal, ya, harus belajar kenal. Sepatu istrinya itu dulu kalau itu Pak Polda itu seringkali dapat hadiah. Sampai ukuran sepatu istrinya itu ngerti. Kesukaan istrinya itu makanannya itu apa? Tahu. Kalau warna baju istrinya itu apa? Harus ngerti. Nah, cuma kalau belajar jangan dibiarkan sendiri ya. Kalau enggak ya, terpaksa gitu. Karena repot dan sebagainya harus diantar supaya ngerti. Oh, kesukaannya istriku seperti ini, nanti kalau ulang tahun tanpa memberitahu diberikan. Itu. Ya. Sama istri juga begitu. Ya istri gitu harus tanggung jawabnya. Ya. Kesukaannya apa itu harus tahu. Kesukaannya rawon dia membaca, ribut. Ya baca Al-Quran nanti 31. Ini baru sudah sering ya kita dengar ayat ini, tapi jangan sering didengar kok, tetapi harus dipraktekkan. Kebenaran itu harus nyata. Ini paling angel ini. Ya, 15. Ini yang paling susah ini. Bangun pagi. Bangun kalau masih malam. Saya baca ayat 10 ya, supaya tahu ini istri yang bagaimana. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Loh, nilainya istri yang cakap seperti ini. Nah, istri yang cakap itu seperti apa? Ayat 15. Bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Kalau kita teruskan, anak-anaknya bangun menyebut berbahagia, suaminya pun berbahagia. Ketika bangun tidur sudah tersedia semua yang diperlukan. Istri sampai kopi, suaminya membuat sendiri, teh membuat sendiri. Berubah. Kalau ada suami yang bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri, bangun tidur karena istrinya masih tidur. Kalau di sini nggak ada, kalau di sana ada. Saya ini juga dapat keluhan dari seorang suami, tapi istrinya ada di sini, ini beneran. Saya ini kalau bangun tidur, kalau nggak pernah di meja itu ada teh, nggak pernah di meja itu ada kopi. Ya syukur-syukur masih ada air putih. Ya. Kan juga harus tahu kesukaannya suaminya, kebiasaan suaminya itu kalau pagi suka teh ya harus bangun pagi sediakan teh. Kalau kesukaannya suaminya kopi, harus bangun pagi sediakan kopi. Dan kalau masak pun juga harus mengerti kesukaan keluarga. Jadi tidak bolak-balik membuang, ya. Bolak-balik membuang makanan. Kan saya itu bergantungan. Jadi istri yang cakap itu lebih berharga, lebih bernilai dari permata. Dan suaminya percaya kepadanya. Sangat luar biasa ya. Harga nilai dari seorang istri yang cakap ini. Istri yang cakap ketika pagi sudah bangun. Bukan cakap dalam arti pintar ngatur suami, enggak. Cakap di sini adalah
ngerti tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan menunjukkan ketundukannya kepada suaminya. Yang terpujilah nama daripada Tuhan, dan biarlah kebenaran ini tidak hanya kita tahu, tapi kebenaran ini nyata di dalam kehidupan istri-istri yang ada di tempat ini, supaya suaminya, keluarganya hidup dalam kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita pujikan Tuhan kami sempurna. Sempurna dalam segala rancangannya dalam kehidupan kita. Kalau malam hari ini Tuhan menghendaki istri-istri menjadi istri yang tunduk kepada suaminya. Amin. Tuhan Dengan rohmu
Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti apa kebutuhan, apa keperluan daripada kehidupan kami, dan Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami. Sebagaimana malam hari ini Tuhan, kami boleh menerima firman. Kami bersyukur Tuhan boleh membantu kehidupan kami, bahwa saat Engkau senantiasa mencintai keharmonisan di dalam kehidupan hubungan kami suami istri Bapa. Tuhan hadir di tengah keharmonisan, Tuhan hadir di tengah kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga Bapa. Seperti juga hubungan kami sebagai sidang jemaat yang senantiasa tunduk kepada gembala kami Bapa. Engkau akan memberkati kami Bapa. Sebab itu Bapa, biarlah melalui pendengaran firman-Mu pada malam hari ini boleh membentuk kehidupan kami, untuk kami senantiasa menjaga hubungan baik kami, baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun hubungan kami kepada Engkau Bapa, supaya berkat itu boleh mengalir dalam kehidupan kami dan Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih dalam firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, dan benar-benar tertanam dan boleh menghasilkan buah yang manis yang boleh dinikmati banyak orang Bapa. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu, memberkati pelayanan-pelayanan selanjutnya lebih jauh dan lebih dahsyat di hadapan Bapa. Memberkati kehidupan keluarga Bapa, mencukupkan segala kebutuhan-keperluannya Bapa. Biar nama Allah pun dipermuliakan. Kami persembahkan seluruh dan jemaat yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah berkat-Mu mengalir atas jemaat-Mu pada malam hari ini Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Surirno untuk menyampaikan doa. Yang terpujikan nama daripada Tuhan, tidak ada mohon yang lain. Saya undang semua kembali berdiri. Kita akhiri pada kita pada malam ini dengan satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tak takut sebab Engkau beserta. Dan Tuhan selalu menyediakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur malam ini kalau Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan
Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan kelanjutan tempat lahan parkir, pembangunan tempat lahan parkir dalam tangan-Mu. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan mengimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang Jumat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan pimpinlah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan Jumat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari penyelesaian perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang Jumat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke pakai masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang Tuhan.